فأصله من التوحيد وأساسه يبنى على التوحيد. عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب. 10 رقاب أي من العبيد يحررهم لوجه الله عز وجل، يأخذ ثوابا كاملا كأنه حرر وأعتق 10 أعبد، وكتبت له 100 حسنة، والحسنة ب10 أمثالها بل ويضاعف الله لمن يشاء، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. كانت له هذا الذكر، طبعا هذه من أذكار الصباح، هذه من أذكار الصباح، ورد بعد الأحاديث أنها تقال في الصباح والمساء، لكنها لا يثبت منها شيء، والراجح أن هذا من الذكر الذي يقال في الصباح. وهذا الذكر يعني له فوائد عظيمة جدا كما مرت. وكانت له حرزا من الشيطان. حرزا من الشيطان يعني الشيطان لا يستطيع أن يوسوس لك ولا أن يفعل لك أي مكروه طالما أنك قلت هذا الذكر، وهذا من فضل الله عز وجل. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. لم يأتي أحد يوم القيامة بحسنات أكثر منك إلا رجل قال مثل ما قلت أو زاد. إذن هذا يدل على أنه يجوز الزيادة في هذا الذكر على 100. قد تقول 100 120 150 200 كما تحب، وكلما زدت كلما كان أفضل لك، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. فضيلة الشيخ Dr. Abdul Hasan Ali Ahmad Jadullah Al-Misri hafizahullah ta'ala wa ra'ah membuka kajian kita pagi ini dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian salawat dan salam semoga senantiasa disampaikan buat Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun setelahnya beliau mengatakan, pagi ini kita lanjutkan kajian kita, tepatnya pada keutamaan tauhid yang ke-13, halaman 80, hadis ke-53. Di antara keutamaan tauhid atau kemuliaan tauhid adalah bahwasanya kebaikan dunia dan akhirat terdapat pada tauhid. Kebaikan dunia dan akhirat ada pada tauhid. Tauhid merupakan dasar kunci kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Penulis, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni beliau, kedua orang tuanya dan seluruh kaum muslimin, berkata, dari Malik, dari Sumaim budak Abu Bakar, dari Abu Salih As-Samman, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd, tidak ada ilah yang berhak diibadati dengan hak kecuali Dia, kecuali Allah yang Maha Esa dan tidak ada sekutu baginya. Baginya lah semua kerajaan dan semua puji-pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Kata Nabi SAW, siapa yang mengucapkan kalimat ini, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 100 kali dalam satu hari, dia ucapkan kalimat ini 100 kali dalam satu hari, maka pahalanya setara dengan membebaskan 10 orang budak. Pahalanya setara dengan apa? Membebaskan 10 orang budak. Ini yang akan didapat oleh seseorang yang mengucapkan kalimat ini, kalimat tauhid, la ilaha illallah dan seterusnya tadi. Sama seperti dia mengambil 10 orang budak lalu dia merdekakan karena mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala.
Dan memerdekakan budak, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah amalan yang besar di dalam Islam. Ketika seorang memerdekakan satu orang budak, sama seperti dia menyelamatkan kehidupan satu orang. Nah, terbayang oleh kita, bagaimana dengan orang yang memerdekakan 10 orang budak? Tentu ini pahalanya sangat besar, ganjarannya sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama yang akan dia dapat. Apakah sampai di sini saja? Tidak. Yang mengucapkan kalimat ini 100 kali dalam sehari, pertama, amalan mengucapkan kalimat ini 100 kali dalam sehari sama seperti memerdekakan 10 orang budak. Kemudian kata Nabi SAW, dan dituliskan 100 kebaikan baginya. Allah tuliskan baginya berapa? 100 kebaikan. Dan satu kebaikan sama dengan berapa? 10 kali lipat. Allah tuliskan 100, satu kebaikan sama dengan 10 kali lipat. Bahkan Allah lipat gandakan kepada bilangan yang tidak ada mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh kebaikan yang sangat banyak. Lalu kata Nabi SAW, dan dia akan mendapatkan serta dihapuskan 100 kesalahannya. Dia mendapatkan 100 kebaikan dari Allah, kemudian 100 kesalahannya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diampuni oleh Allah. Dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, digugurkan. Dan dia akan mendapatkan penjagaan Allah, dan dia akan mendapatkan penjagaan Allah dari keburukan syaitan sepanjang harinya hingga ia memasuki sore hari. Allahu Akbar. Kemudian apalagi yang dia dapat? Manfaat dari mengucapkan kalimat tauhid ini, dia akan mendapatkan penjagaan dari Allah Azza wa Jalla. Allah akan menjaganya, Dan zikir ini termasuk di antara zikir yang dibaca di waktu pagi, termasuk zikir pagi, Namun juga ada riwayat yang mengatakan bahwasanya zikir ini juga dibaca di waktu apa? Di waktu sore, di waktu petang. Akan tapi ini tidak sabit dari Nabi SAW. Yang sabit adalah zikir ini dibaca ketika apa? Ketika pagi. Nah, orang yang membaca zikir ini, maka dia berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala, perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syaitan tidak akan dapat memberikan keburukan kepadanya karena dia berada di dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi mengatakan, dan tidak ada seorang pun yang datang dengan keutamaan yang melebihinya. Tidak ada besok, maksudnya datang pada hari kiamat besok, membawa keutamaan yang melebihi orang yang membaca zikir ini. Kecuali orang tersebut melakukan amalan yang lebih banyak darinya. Tapi kalau tidak ada orang yang melakukan amalan yang lebih banyak darinya dalam membaca zikir ini, dia mungkin baca zikir ini 100 kali. Tapi ada orang yang membaca zikir ini mungkin 120, 150, 200, terus dia ulang-ulang. Maka orang yang melakukan amalan yang lebih banyak darinya tentunya lebih mulia daripadanya. Tapi kalau sekiranya tidak ada, maka tidak ada seorang pun, kata Nabi SAW, yang datang pada hari kiamat membawa keutamaan yang melebihi orang ini. Maka sungguh ini adalah faedah, manfaat yang sangat besar dari membaca kalimat tauhid. وقد حدث هنا شيء عجب أيها الإخوة لأحد مشايخنا، وكان مشهور بالعلاج بالقرآن، العلاج من المس الشيطاني والسحر. كان هنالك رجل مسحور عليه شيطان من مردة الجن، وكان لا يريد أن يخرج بأي رقية، فنادوا على هذا الشيخ الفاضل فذهب، فما إن قرأ آيات الرقية إلا وصرخ الشيطان وقال: لن أخرج من هذا الجسد، إن أردتني أن أخرج سأخرج، ولكن سأدخل في جسدك، سأصيبك أنت بهذا المرض والمس. فقال له الشيخ: إن كنت صادقا فيما تقول فهيا أخرج من جسده وتعالى ادخل في جسدي. فبعد دقائق صرخ الشيطان وقال: لا أستطيع. فقال: لماذا؟ والحضور يسمعون هذا. قال: لماذا؟ الشيخ يسأل. قال: لأنك قلت في صباح هذا اليوم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، فكلما أردت أن أقترب منك أكاد أن أحترق، فلا أستطيع أن
يعني أدخل في جسدك. فقرأ الشيخ آيات الرقية حتى خرج الشيطان من جسد هذا الممسوس. Ada kejadian yang dialami oleh salah seorang syekh berkaitan dengan hadis yang kita bacakan ini. Syekh yang dikenal banyak mengobati orang-orang yang kerasukan dengan ayat-ayat ruqyah. Ya. Maka suatu hari ada seorang laki-laki yang diganggu oleh jin, di antara jin-jin yang buruk, dirasuki oleh jin, kemudian membuatnya sakit, membuatnya tersiksa. Laki ini tidak mau pergi untuk beruqyah, ya, dia tidak ingin ruqyah. Namun karena keluarganya, kerabatnya melihatnya kesakitan, kemudian menderita, maka didatangkanlah syekh tadi untuk meruqyahnya. Baru beberapa saat syekh membacakan ayat-ayat ruqyah, tiba-tiba laki ini berteriak, maksudnya jin yang ada di dalam tubuhnya berteriak. Dan dia tegaskan kepada syekh bahwasanya aku tidak akan keluar dari jasad ini. Aku tidak mau keluar dan tidak akan pernah keluar, kecuali dengan satu syarat. Ya, kata dia, kecuali dengan satu syarat, kau mau menggantikan lelaki ini. Artinya aku keluar tinggalkan jasad lelaki ini, tubuh lelaki ini, dan aku masuk ke tubuhmu. Ya. Maka syekh mengatakan, kalau begitu silakan, kau tinggalkan tubuh lelaki ini dan silakan kau masuk ke tubuhku. Maka dia diam beberapa saat, kemudian dia berteriak lagi. Dia mengatakan, la astati', la astati', aku tidak bisa, aku tidak bisa. Aku tidak bisa masuk ke tubuhmu. Ya. Ternyata aku temukan ada penjagaan yang kau terima dari Allah Subhanahu wa taala. Kau membaca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai seterusnya di pagi hari 100 kali. Aku tidak bisa masuk ke tubuhmu. Ketika aku berusaha untuk masuk, berusaha untuk mendekat, nyaris saja aku terbakar, kata jin ini. Maka tanpa berlama-lama syekh kemudian membacakan ayat-ayat ruqyah, kemudian jin itu pun pergi meninggalkan tubuh lelaki tersebut. الحديث الثاني عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الكلام أربع. طبعا خير الكلام ما عدا القرآن، فخير الكلام كلام الله عز وجل، وبعد كلام الله يأتي في المرتبة هذه الأذكار. قال خير الكلام أربع لا تبالي بأيتهن بدأت، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فهذه أيها الإخوة هي الباقيات الصالحات، وهذه كما قال نوح في وصيته لولده قال يا ولدي عليك بهذه الأذكار فهي صلاة الخلائق وبها يرزق كل حي، وبها يرزق كل حي. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فليكن لسانك رطبا بهذه الأذكار. فسبحان الله معناها تنزيه الله عن كل نقص، والحمد لله معناها إثبات الكمال لله جل جلاله، ولا إله إلا الله توحيد الله تبارك وتعالى بعد الكفر بكل إله مزيف، وإثبات الألوهية الحق لله سبحانه وتعالى. والله أكبر من كل شيء، الله أكبر من كل ما يخطر في بالك، الله أكبر وأجل وأعظم من كل شيء، من كل ما يهمك،
من كل ما يشغل بالك، من كل ما تريده وتظن أنك لا تستطيع أن تصل إليه بنفسك، فالله أكبر من كل شيء. فهذه هي صلاة الخلائق وبها يرزق كل شيء. Hadis berikutnya, hadis ke-54 dari A'mash dari Abu Saleh dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik perkataan ada 4. Sebaik-baik perkataan ada 4. Tentunya ini setelah Al-Quranul Karim, karena sebaik-baik perkataan adalah Al-Quranul Karim, kalamullah. Maka di bawah Al-Quran, zikir-zikir yang disaksikan kebaikannya oleh Nabi SAW, di antaranya zikir ini, ya, zikir ini. Kata Nabi SAW, sebaik-baik perkataan, ucapan ada 4, kata Nabi SAW. Ya, maka perbanyaklah mengucapkan kalimat ini, karena dia adalah sebaik-baik perkataan setelah kalamullah, Al-Quranul Karim. Kata Nabi SAW, tidak peduli dari mana engkau memulainya. Tidak peduli dari mana engkau mulainya. Dari yang 4 ini, silahkan kau mulai dari mana. Tidak peduli, kata Nabi SAW. Yang jelas, 4 kalimat ini adalah sebaik-baik apa? Perkataan. Mana kalimat yang 4 tersebut? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini adalah 4 perkataan yang paling baik dari semua perkataan setelah Al-Quranul Karim. Ya. Lihat, kenapa perkataan ini menjadi sebaik-baik perkataan? Karena mengandung tauhid. Mengandung apa? Tauhid. Kalimat subhanallah ini adalah kalimat penyucian Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan, dari segala aib, cacat. Sedangkan kalimat walhamdulillah ini adalah kalimat yang menetapkan segala kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan Allah satu-satunya zat yang pantas dan berhak untuk dipuji. Sementara kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat tauhid. Ya, kalimat tauhid meniadakan, mengingkari segala tuhan-tuhan yang disembah oleh manusia selain daripada Allah Azza wa Jalla. Mengkufuri mereka, mengingkari mereka, menolak mereka, dan menetapkan peribadatan hanya untuk Allah Azza wa Jalla, menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadati, disembah, dan memberikan semua sifat ketuhanan hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini makna la ilaha illallah. Sedangkan kalimat Allahu Akbar, Allah Maha Besar, ya, menetapkan bahwasanya Allah Maha Besar dari segala apa yang ada. Allah Maha Besar dari apa yang terlintas di pikiranmu. Allah Maha Besar dari langit dan dari bumi. Allah Maha Besar dari apa saja yang menimpamu. Allah Maha Besar dari segala apa saja yang ada di alam semesta ini. Maka oleh karena itu, Nabi SAW mengatakan, sebaik-baik ucapan ada 4 setelah Al-Quranul Karim. Maka silahkan kau mulai dari mana saja, maka sesungguhnya itu adalah kalimat-kalimat yang paling baik setelah Al-Quran. الحديث التالي عن إبراهيم ابن سويد عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم إني أسألك من خير هذه الليلة وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر وفتنة الدنيا وعذاب القبر. أيها الإخوة، يعني أنتم تنظرون إلى هذه الأذكار كلها مبنية على التوحيد، مبنية على الثقة في الله عز وجل، على الثقة في الله سبحانه وتعالى، مبنية على تفويض الأمور كلها لله سبحانه وتعالى، على إثبات القدرة اللامنتهى لله سبحانه وتعالى، على إثبات الوحدانية له، على انتفاء الشرك عنه سبحانه جل جلاله. هذا يدلك على أن التوحيد هو أصل كل خير
في الدنيا والآخرة وليس هنالك خير إلا وأساسه هو التوحيد. Kemudian tadi Syekh mengatakan di antara wasiat Nuh kepada anaknya, ya, kata Nuh kepada anaknya, hendaklah kalian membaca 4 kalimat ini, karena sesungguhnya 4 kalimat ini adalah 4 kalimat yang dibaca oleh seluruh makhluk yang ada di permukaan bumi ini, di alam semesta ini. 4 kalimat subhanallah, alhamdulillah dan seterusnya adalah 4 kalimat yang dibaca oleh apa? Oleh seluruh makhluk. Kemudian karena 4 kalimat ini semua yang hidup diberikan rizki, anugerah, nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah kalimat ini, basahkanlah lisan kita untuk selalu dan senantiasa membaca 4 kalimat ini. Kemudian hadis yang ke-55 dari Ibrahim bin Suwaid, dari Abdurrahman bin Yazid, dari Abdullah, dia berkata Rasulullah SAW jika memasuki sore hari, beliau bersabda, amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillah. Kata Nabi SAW, kami memasuki petang hari dan memasuki petang hari pula kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada ilah yang berhak diibadati, ya, dengan hak kecuali Allah yang Maha Esa dan tidak ada sekutu baginya. Allahumma inni as'aluka min khairi hadhihi al-lailah wa khairi ma fiha. Ya Allah, sesungguhnya aku, kata Nabi SAW, meminta kebaikan di malam hari ini dan kebaikan yang ada di dalamnya. Ya, aku meminta kebaikan di malam hari ini dan kebaikan yang berada di dalamnya. Wa a'udzubika min syarri ma fiha, min syarriha wa syarri ma fiha. Dan aku berlindung kepadamu wahai Allah dari keburukan malam ini dan keburukan yang ada di dalamnya. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal kasal wal haram wa su'il kibar. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kemalasan, dari kepikunan, ya, dari kepikunan, dari buruknya kesombongan, wa fitnatid dunya wa azabil qabr, dan dari fitnah dunia dan azab kubur. Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ini adalah zikir yang dibaca oleh Nabi SAW ketika berada di mana? Di petang hari, di sore hari. Nabi mohon kepada Allah Azza wa Jalla, ya, perlindungan dari keburukan yang akan ada di malam tersebut, ya. Dan kemudian Nabi SAW meminta kebaikan yang ada di dalamnya. Kemudian Nabi SAW berlindung kepada Allah dari malas, pikun, kemudian kesombongan, fitnah dunia dan azab kubur. Kalau kita perhatikan, kata Syekh, ya, kandungan yang terdapat di dalam zikir yang dibaca oleh Nabi SAW, ya, kemudian memberikan keutamaan dan kemuliaan, hampir semuanya mengandung tauhid. Ya, mengandung apa? Tauhid. Ketika seorang hamba membaca kalimat zikir yang tadi kita bacakan, berarti dia menetapkan kekuasaan hanya kepada Allah, hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang Maha berkuasa. Allah yang Maha berkuasa untuk memberikan keselamatan kepadanya. Allah yang Maha berkuasa untuk melindunginya dari segala keburukan. Maka seseorang ketika membaca zikir ini, dia harus memahaminya dan menghadirkan hatinya sehingga muncul kepercayaan di dalam dirinya. Makanya oleh karena itu Syekh tadi mengatakan bahwa zikir-zikir yang dibaca oleh Nabi SAW semuanya dibangun di atas tauhid, keyakinan kepada Allah yang sangat kuat, kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya oleh karena itu apabila kita membangun zikir-zikir yang kita baca dengan mentauhidkan Allah, yakin kepada Allah Azza wa Jalla, ya, menetapkan segala kesempurnaan, kekuasaan hanya milik Allah Azza wa Jalla, maka kita akan menemukan manfaat dan faedahnya di dalam kehidupan kita baik di dunia ataupun nanti di akhirat. Ya, kita menetapkan kekuasaan hanya milik Allah, yang mampu menyelamatkan kita, melindungi kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dapat membersihkan diri kita dari segala penyakit-penyakit yang akan membahayakan dunia dan akhirat kita hanya Allah Azza wa Jalla, yang dapat menyelamatkan kita di dunia, yang dapat menyelamatkan kita nanti di akhirat, di azab di dalam kubur, dan nanti di akhirat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya oleh karena itu ketika kita membaca zikir-zikir seperti ini, maka fahami maknanya, fahami kandungannya, hadirkan hati kita ketika membacanya. Maka dengan demikian kita akan merasakan manfaat serta faedahnya di dalam kehidupan kita baik di dunia ataupun di akhirat. Maka Syekh mengatakan inilah diantara, ya, faedah dan manfaat dari mentauhidkan Allah Azza wa Jalla baik secara lisan dengan membaca zikir ini, kita akan menemukan
faedah dan manfaatnya di dunia dan nanti lebih-lebih lagi nanti di akhirat. عن يعلى ابن عطاء قال سمعت عمرو بن عاصم الثقفي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو بكر يا رسول الله مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت قال قل اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه قال قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك هذا ذكر في الصباح والمساء وقبيل النوم وهذا أيضا أيها الإخوة أساسه ومبناه على تجديد التوحيد لله عز وجل كل أذكار الصباح والمساء والنوم هذه اسمها الأذكار الموظفة اسمها الأذكار الموظفة كلها مبناها أولا على تجديد التوحيد ثانيا على تفويض الأمر لله تبارك وتعالى ثالثا على إثبات الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى وعدم الاستغناء عن الله طرفة عين فمن أهم الأعمال أيها الإخوة الأذكار الموظفة في الصباح في المساء قبيل النوم هذه من أهم الأعمال التي يجب على المسلم أن يحافظ عليها فهي حصنك الذي لا يهزم حصنك الذي لا يهزم وكتابك الذي لا يغلق كتاب الحسنات الذي لا يغلق إذا قلت مثل هذه الأذكار. Kemudian hadis yang ke-56 dari Ya'la bin Atha, dia berkata, aku mendengar Amr bin Asim Al-Thaqafi menceritakan tentang Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kata Abu Bakar, ajarkanlah aku sebuah kalimat di pagi dan sore hari. Ajarkanlah aku kalimat yang aku baca baik di waktu pagi ataupun di waktu apa? Sore. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Abu Bakar, Kul, ucapkan wahai Abu Bakar, Allahumma alimal ghaibi wa syahad. Wahai Allah, Engkau yang maha mengetahui hal yang gaib dan yang nyata. Engkau adalah zat yang maha mengetahui hal yang gaib dan yang nyata. Fatiras samawati wal ard, Engkau adalah pencipta langit dan bumi. Rabb kulli syai'in wa malikah, Engkau adalah Tuhan dan raja segala sesuatu. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadati dengan hak kecuali Engkau ya Allah. A'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan jiwaku dan dari keburukan syaitan dan bala tentaranya. Kata Nabi SAW, kata Nabi SAW, beliau kembali berkata, ucapkanlah kalimat tadi jika engkau berada di waktu sore hari dan jika engkau hendak akan tidur. Ucapkanlah kalimat tadi ketika engkau berada di waktu sore dan ketika engkau akan mengerjakan tidur. Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, zikir yang barusan kita baca lagi-lagi dibangun di atas tauhid, keyakinan kepada Allah, kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW mengajarkan kalimat ini kepada Abu Bakar yang menunjukkan kebaikannya yang sangat luar biasa. Bagi siapa saja yang membaca zikir ini. Sehingga Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita memperhatikan zikir yang barusan kita baca, Syekh mengatakan, lihat dasar-dasar zikir ini. Pertama tauhid. Pertama sekali adalah apa? Tauhid. Kita berdoa hanya kepada siapa di sini? Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita menyerahkan semua urusan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita menyerahkan urusan kita kepada siapa? Kepada Allah. Dan siapa yang menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencukupinya. Allah akan mencukupinya. Kemudian yang ketiga, di dalamnya terdapat bentuk kebutuhan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai dan mencintai hamba-hambanya yang memperlihatkan kemiskinannya, kefakirannya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan Allah membenci hamba-hambanya yang mempertontonkan kesombongannya kepada Allah, sehingga dia tidak mau meminta, dia tidak mau bersimpuh di hadapan Allah, merintih di hadapan Allah Azza wa Jalla.
Maka apabila kita membaca zikir ini, ya, maka insyaallah taala Allah akan memberikan, ya, kebaikan dunia dan akhirat buat kita, karena kita telah mentauhidkannya, mengesahkannya, kemudian menyerahkan urusan kita kepadanya, dan kita telah membuktikan bahwasanya tanpa dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Makanya oleh karena itu, hendaklah seorang muslim dan muslimah membaca zikir ini di 3 tempat. Pertama di waktu pagi, kemudian di waktu sore, kemudian menjelang apa? Menjelang tidur. Dan zikir seperti ini, kata Syekh, disebut dengan al-azkar al-muwazzafah, zikir-zikir yang harusnya dirutinkan oleh setiap muslim dan muslimah dan jangan ditinggalkan. Ya. Zikir-zikir ini yang akan menjadi apa? Yang akan menjadi pelindungnya, yang akan mendatangkan keberkahan buatnya. Zikir-zikir ini yang akan memberikan kemudahan dalam semua urusan-urusan yang dia hadapi. Maka jangan sekali-kali dia tinggalkan. Ya. Dan karena zikir ini, kitab-kitab kebaikannya, buku-buku catatan kebaikannya akan terus dibuka oleh Allah dan dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. Maka oleh karena itu, kepada setiap muslim dan muslimah untuk senantiasa menjaga al-azkar al-muwazzafah, zikir-zikir yang harusnya dirutinkan dalam kehidupannya sehari semalam. Kita harus merutinkannya dan tidak meninggalkannya, menjaganya dan terus membacanya. عن محمد بن زياد عن أبي راشد الحبراني قال أتيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت له حدثنا مما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقى إلي صحيفة فقال هذا ما كتب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فنظرت فإذا فيها إن أبا بكر الصديق قال يا رسول الله علمني ما أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت فقال يا أبا بكر قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة لا إله إلا أنت رب كل شيء ومليكه أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. Kemudian hadis berikutnya, hadis dari Muhammad bin Ziyad dari Abu Rashid Al-Hubrani. Dia berkata, aku datang menemui Abdullah bin Amr bin Al-As, lalu aku berkata kepadanya, ceritakanlah kepada kami apa yang engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Abu Rashid Al-Hubrani berkata kepada Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah bin Amr bin Al-As adalah sahabat Nabi SAW. Kata dia, ceritakanlah kepada kami apa yang kau dengar dari Nabi SAW. Fa'alqa ilayya sahifah. Maka Abdullah bin Amr melemparkan kepadaku atau memberikan kepadaku sebuah sahifah. Sahifah itu artinya lembar. Ya. Abdullah bin Amr memberikan sebuah lembaran kepadanya, sepucuk kertas. Faqala hadza ma kataba li Rasulullah SAW. Lalu dia berkata, ini yang Rasulullah SAW tuliskan untuk. Ya. Lalu dia berkata, aku pun melihat kertas tersebut, ya, dan di dalamnya terdapat tulisan Inna Abu Bakar As-Siddiq, sesungguhnya Abu Bakar As-Siddiq berkata, wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku kalimat yang aku baca, aku ucapkan baik di waktu pagi dan di waktu sore. Ajarkanlah kepadaku kalimat yang aku baca baik di waktu pagi dan di waktu apa? Di waktu sore. Maka Nabi SAW bersabda kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, qul, wahai Abu Bakar, ucapkanlah Allahumma fatiras samawati wal ard, wahai Allah yang menciptakan langit dan bumi, alimal ghaibi wasyahada, yang mengetahui segala perkara gaib dan yang nyata, la ilaha illa anta, tidak ada ilah yang berhak diibadati dengan hak kecuali engkau, rabb kulli syai'in wa malikah, engkau adalah Tuhan, ya, dan penguasa segala sesuatu. A'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syarakih, aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan jiwaku dan dari keburukan syaitan serta bala tentaranya. Wa an aqtarifa ala nafsi su'an au ajurruhu ila muslim, dan aku berlindung kepadamu wahai Allah dari berbuat kejelekan terhadap diriku atau menyeretnya kepada seorang muslim. Ya, aku berlindung kepadamu ya Allah dari berbuat kejelekan terhadap diriku atau menyeretnya kepada seorang muslim. Baik.
kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Mungkin waktu yang tersisa beberapa menit kita gunakan untuk bertanya jawab. Kalau sekiranya ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang ingin ditanyakan, maka silakan tanyakan kepada Syekh. Yang bisa dijawab, yang nggak bisa wallahu taala a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Nah, ditambahkan dengan yuhyi wa yumit. Ya, bagaimana dengan menambahkan yuhyi wa yumit? Tidak. Ya, kalau yuhyi wa yumit هذا في الذكر الذي يقال إذا تعار الإنسان من الليل، إذا استيقظ من نومه في الليل فيقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أما في ذكر الصباح ليس فيه يحيي ويميت والله أعلم. Tambahan yuhyi wa yumit itu ketika kita terbangun di malam hari. Ya, terbangun di malam hari, maka kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Adapun pada zikir pagi dan petang maka tidak ditambahkan kalimat yuhyi wa yumit, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya. Ya. Yang baca 100 kali itu ya Bu ya? Ya. Ya. نعم. في الحديث الصحيح ليس فيه إلا أن يقال في اليوم. فالإنسان الله سبحانه وتعالى يعطيه حصن من الشيطان إلى أن يمسي، فليس فيه يقوله في المساء. أما هو قد ورد أحاديث أخرى، حديث من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها من قالها صباحا ومساء، لكن هذا الحديث منكر لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن يبقى أن نقول هذا الذكر في يعني النهار عموما، في الصباح أو في النهار، لا نقوله في الليل، لا نقوله في الليل. وورد أحاديث مطلقة في قول هذا الذكر، حديث أيضا من رواية البخاري ومسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 10 مرات كانت له حسنات كأنما أعتق 4 من أبناء إسماعيل. تخيل، من أبناء إسماعيل جد النبي محمد ابن إبراهيم عليه وعلى نبينا وعليهم الصلاة والسلام، كأنما أعتق 4 من أولاده. طبعا هذا ذكر يعني سبحان الله حسنات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا مطلقا تقول هذه 10 مطلقا في الصباح في المساء في النهار في الليل في أي وقت، المهم أن تقول هذه 10 مطلقا بعيدا عن 100 أو أزيد من 100، فكلما زدت كلما كان خير لك. Syekh mengatakan hadis yang sahih dari Nabi SAW adalah membaca kalimat zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu sampai habis ini hanya di waktu pagi saja sampai batasnya menjelang sore. Ini hadis yang sahih. Ya. Adapun hadis yang menjelaskan bahwasanya kalimat zikir ini dibaca juga di waktu sore, yang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tadi yang 100 tadi ya, juga dibaca di waktu sore. Hadisnya Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu bahwasanya zikir ini dibaca di waktu pagi dan di waktu apa? Sore dengan bilangan berapa? 100, maka hadisnya mungkar. Ya, hadisnya mungkar kata Syekh. Maka oleh karena itu kita berusaha mengamalkan hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya dalam sehari kita membaca kalimat ini 100 kali saja sudah cukup. Dalam sehari fil yaum 100 kali saja berdasarkan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Membaca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai seterusnya itu 100 kali saja. Baik kita baca di waktu pagi, kemudian sampai di waktu apa? Siang, silakan baca. Ya. Dan juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang menjelaskan
keumuman membaca zikir ini. Artinya kapan saja waktunya silakan baca zikir ini tanpa mengaitkannya dengan hadis yang tadi 100-100. Bisa dipahami ini? Kapan saja silakan baca. Ya. Kapan saja silakan baca tanpa mengaitkannya, menganggapnya ini adalah amalan sunnah yang dikhususkan ditetapkan oleh Nabi SAW. Tapi ini adalah amalan zikir yang Nabi SAW mutlakkan. Artinya kapan saja waktunya silahkan baca kalimat ini. Kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kata Nabi, siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali, seakan-akan dia telah memerdekakan 4 orang budak ya dari cucu Ismail. Seakan-akan dia telah memerdekakan 4 orang budak dari apa? Dari cucu Ismail, yang Ismail merupakan moyangnya Nabi Muhammad SAW dan dia adalah anaknya Khalilur Rahman Ibrahim alaihissalam. Silakan baca. Mau kita baca di malam hari, mau kita baca di siang hari, mau kita baca di pagi hari, ya. Kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terserah bilangannya mau berapa. Mau 10, mau 20, mau 50, mau 80. Tidak mengkhususkannya berapa? 100 di luar waktu yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW. Ini faham nggak sampai di sini? Paham ya? Nah, wallahu a'lam. إن شاء الله نحن قد كتبنا الأذكار الصحيحة في الصباح والمساء، لكن نريد من أحد يعني الإخوة أن يتكفل بطباعتها، مثلا 1000 أو 2000 أو 10,000 ورق صغير هكذا، ورق الصباح والمساء الأذكار الصحيحة التي ثبتت بالأحاديث الصحيحة. طبعا كتبناها بعد التحقيق والتنقيح، فمن أراد أن يتكفل بطباعتها فليبلغنا إن شاء الله، أو يبلغ لجنة المسجد هنا، وإن شاء الله نعطيه هذا الفيل وهو يتولى بطباعتها وتوزيعها على المسلمين، والله أعلم. Syekh mengatakan bahwa insya Allah saya sudah membuat zikir-zikir pagi dan petang berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Setelah melakukan penelitian, pengkajian terhadap hadis-hadis yang datang dari Nabi SAW untuk zikir pagi dan petang, ya, insya Allah kalau sekiranya ada di antara jemaah yang mau menanggung pencetakan kitab ini, dia 1 lembar. Syekh mengatakan cuma 1 lembar, ya. Mungkin ada di antara jemaah yang mau menanggung biaya percetakannya, mungkin dicetak 1.000, 2.000 atau 10.000 kemudian dibagikan kepada kaum muslimin, maka kita akan mencetaknya. Alhamdulillah Syekh telah mengkaji, membahas, meneliti semua hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan zikir pagi dan petang. Maka kalau sekiranya ada, maka silahkan datangi pengurus masjid dan menyampaikan, insya Allah mungkin saya akan mencetak 1.000 atau 2.000, nanti dibagikan kepada kaum muslimin yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kaum muslimin. Tapi terakhir silahkan. Ada riwayatnya 10 kali juga. Ya. Ada yang 100, ada juga 10 saja. Yang 10 sahih. Iya, 10 berdasarkan hadis yang tadi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah berdasarkan hadis yang tadi disampaikan oleh Syekh, sama seperti memerdekakan 4 orang budak. Iya. Waktunya terserah kapan saja, Pak. Ya. Mau pagi boleh, siang boleh, petang boleh, malam boleh. Ya, wallahu taala alam bissawab. Tapi mungkin cukup sampai di sini kajian kita. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Ana 1.000 Pak Ustaz. 1.000. Iya. Masya Allah.